Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Segar. Kembali lagi bersama Las Segar, wadah bagi para pecinta literasi SMAN 9 Garut. Bersama saya, Birli Salisunaja. Kita kedatangan tamu spesial nih dari Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat tahun 2024, yakni dengan Saudara Willy Rintiwardana dan Saudari Sheila Indriani. Pada waktu ini kita akan membahas isu-isu hukum, HAM, dan bagaimana Akang Teteh ini menjadi seorang duta hukum. Oke, kali ini kita telah kedatangan kedua narasumber kita. Maka dari itu, silakan untuk kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sampurasun warga Segar, perkenalkan nama saya Willy Rintiwardana. Saya merupakan salah satu Duta Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2024. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 9 Garut dari kelas 11. Saya Sheila Indriani, salah satu dari Duta Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2024. Saya juga berasal dari SMA Negeri 9 Garut dan kelas 11. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber kita. Pertanyaannya, apa sih yang memotivasi Akang dan Teteh untuk mengikuti seleksi Duta Hukum HAM Jawa Barat? Siapa dulu kan? Karena di sini ada Akang terlebih dahulu. Silakan Akang. Baik, motivasi saya mengikuti Duta Hukum HAM Jawa Barat itu yang pertama untuk memberikan edukasi serta wawasan terhadap hukum dan HAM di lingkungan masyarakat. Karena kan di lingkungan kita itu masih banyak orang-orang yang kurang paham terhadap hukum dan HAM. Teh Sheila, silakan. Nah, saya juga sama ya seperti Kang Willy, lebih tepatnya itu sama. Nah, saya juga ingin meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di masyarakat karena di masyarakat itu masih sangat minim akan kesadaran hukum dan HAM-nya. Terutama, saya ingin meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di sekolah saya sendiri. Begitu. Oh, motivasi Akang Teteh sungguh sangat bagus ya. Terima kasih. Nah, karena banyak juga nih Kang Teh orang-orang atau siswa-siswa yang ingin untuk join hukum Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Bagaimana sih progres atau proses yang telah dijalani oleh Akang dan Teteh untuk mengikuti Duta Hukum HAM Jawa Barat? Ya, salah dulu atau salah? Pastinya perjalanannya itu tidak mudah ya. Yang pertama kita itu harus memiliki niat di dalam diri kita untuk menjadi seorang duta hukum dan HAM. Tentunya niatnya yang sangat kuat ya. Lalu percaya diri. Nah, setelah itu kita akan melewati beberapa tahapan asesmen. Yang pertama kita akan melewati seleksi di sekolah terlebih dahulu. Karena di sekolah kita ini sangat banyak peminatnya ya terkait duta hukum dan HAM ini. Nah, setelah di sekolah, seleksi di sekolah, kita akan mengikuti tahapan-tahapan asesmen di FPSH Jabar. Nah, di sana terdapat 5 asesmen yang harus kita kerjakan. Silakan untuk kami. Baik, kurang lebih untuk proses sama kayak Teh Sheila, cuman dari saya itu tambahan sedikit. Kita jangan bermalas-malasan untuk mencapai sesuatu, karena sesuatu yang ingin kita capai harus dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya itu kan banyak nih Kang Teh pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat. Bagaimana pendapat Akang dan Teteh mengenai pelanggaran yang terjadi itu? Baik, menurut pendapat dan pandangan saya, ya, ini itu ada kaitannya dengan literasi. Mengapa saya katakan ada kaitannya dengan literasi? Pertama kan gini, Indonesia merupakan adalah negara yang melandasan hukum. Dan hukum di Indonesia diatur dalam UUD 1945. Kali ini harus dibaca ya kan? Sedangkan literasi di Indonesia itu sangat minim, sehingga masyarakat kurang paham tentang wawasan hukum dan HAM di Indonesia, sehingga banyak orang-orang atau oknum-oknum yang melanggar hukum tersebut. Untuk Teh Sheila? Ya, betul kata Kang Willy itu. Nah, jadi kita itu harus mengenali hukum tersebut. Kalau kita tidak mengenali hukum tersebut, jadi kita tidak tahu apakah kita melakukan pelanggaran tersebut atau tidak. Nah, jadi kenali hukum terlebih dahulu. Selain itu, hukum juga diatur oleh etika dan agama.
jika kita ingin taat pada hukum, taat juga pada etika dan agama. Pancasila juga seperti itu kan, isinya Iya, itu betul. bukan hanya terkait etik, bukan hanya terkait tentang aturan-aturan saja, tetapi Pancasila juga memuat terkait etika, yang dimana kita juga harus menaati hukum, menaati etika juga. Nah, saya punya satu pertanyaan terakhir nih Iya, boleh. tentang bagaimana caranya agar masyarakat itu sadar akan pentingnya hukum dan HAM di Indonesia. Baik, seperti yang tadi saya katakan dari awal, bahwa kurangnya pemahaman serta pengetahuan tentang hukum dan HAM itu sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, bagaimana kita mengetahui bahwa kita melanggar hukum, sedangkan hukum tersebut tidak kita ketahui. Maka dari itu kan kita berikan wawasan, edukasi secara perlahan demi perlahan ada lapisan masyarakat, sehingga masyarakat pun mengetahui dan sadar akan hukum tersebut. Ya, benar banget nih kata Kang Willy. Jadi kita itu harus mengenali hukum tersebut terlebih dahulu. Nah, kita juga akan berusaha mengedukasi hukum di lingkungan terdekat kita, ya kan? Iya betul. Wah, ilmunya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Nah, bagaimana? Ada nggak kutipan atau quotes untuk hari ini dari akang teteh berdua? Saya Adli sekali. Ya, silakan. Kenali hukum, jauhi hukuman. Oke. Kalau dari saya, sadar hukum itu keren. Jangan lupa tetap pantengin terus channel Lasegar di Instagram dan YouTube Lasegar. Terima kasih untuk kedua narasumber kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.